Halo, jumpa lagi dengan Bang Interview di sini. Kali ini saya punya Xiaomi Redmi 2 Pro. Nah, kenapa saya baru unboxing Xiaomi Redmi 2? Karena padahal kan ini HP keluaran lama ya. Ini saya cuma penasaran saja. Karena ada varian Pro dari Xiaomi Redmi 2. Ini sebenarnya apa sih bedanya? Xiaomi Redmi 2 Pro dan juga Redmi 2 Prime. Ada juga Redmi 2 biasa. Apa sih masing-masing bedanya? Kalau terlihat di sini sih Redmi 2 Pro itu spesifikasinya hampir sama persis dengan Redmi 2 Prime ya. Dia FDD LTE ya, 4G, WCD GSM, Qualcomm Snapdragon 410, quad-core 1,2 inch, LCD 4,7, IPS seperti biasa, kamera belakang 8 megapiksel, depan 2 megapiksel, MIUI, dual SIM, RAM 2 GB, kemudian baterai 2200 dan internalnya 16 kalau nggak salah. Di sini kan terlihat, oh ini dia nih, Redmi 2 Pro 16 GB, warna coklat ini, abu-abu nih ya, warna abu-abu. Katanya sih kalau yang baca di beberapa situs, Redmi 2 Pro itu beda dengan Redmi 2 Prime hanya di jaringannya yang belum 4G untuk Redmi 2 Pro. Tapi di sini tertulis dengan jelas ini FDD LTE. Makanya saya jadi penasaran sebenarnya apa sih bedanya Redmi 2 Prime sama Redmi 2 Pro yang sudah beredar selama ini di Indonesia. Ya, langsung saja kita unboxing ya. Ada beberapa website yang menyatakan bahwa yang berbeda itu hanya penamaannya saja. Jadi Redmi 2 Pro itu kalau nggak salah versi Redmi 2 Prime yang beredar di Eropa. Tapi kita lihat dulu. Ya, mari langsung saja kita unboxing. Ini garansi The One ya, garansi distributor seperti biasa. Kita buka dulu. Wah, masih peret deh ya. Ini dia device ya, Redmi 2 Pro. Ya, sekilas memang tidak ada beda ya dengan Redmi 2 maupun Redmi 2 Prime, sama persis. Memang ini masih generasi Redmi 2, jadi untuk model wajar kalau masih sama. Tapi untuk namanya sendiri kenapa harus ada Pro, ada Prime, ada Redmi 2 biasa. Kalau 2 biasa sama Prime jelas beda ya, karena dia yang Prime memorinya 2 GB, yang biasa memorinya cuma 1 GB dan internalnya juga cuma 8 GB. Kalau Pro sama Prime ini sama persis dari segi spesifikasi. Ini kartu garansi ya dari The One. Kemudian ada kitab-kitab seperti biasa. Xiaomi kitab-kitabnya ini asli ya, punyanya Redmi 2 ya. Biasanya kan ada tuh kalau distributor kitab-kitabnya punyanya HP seri lain. Apa ini? Tuh kan, Recomendaciones de uso, artinya itu rekomendasi untuk penggunaan. Sepertinya bahasa Latin ini, atau Spanyol ataupun Brazil atau mungkin ala Eropa Latin. Makanya Amerika Latin maksud saya. Makanya saya bilang Redmi 2 Pro ini apa hanya penamaan saja yang berbeda untuk versi di negara lain, mungkin di Eropa atau di Amerika. Dan baterainya masih sama, BM44 dengan voltase 2200 mAh, sama persis. Nanti kita coba pasang kabel data ya seperti biasa, tidak ada yang aneh, sama persis. Kemudian chargernya maaf lagi agak pilek ini. Chargernya masih sama, outputnya 1 ampere ya, ini 1000 mAh. Bahasanya juga aneh, made in China. Berarti memang benar, ini hanya penamaan saja. Aslinya ini adalah Redmi 2 Prime kalau di Indonesia ya. Sekarang coba kita nyalakan. Ada bahasa Indo ya enggak ya? Karena memang
pihak distributor itu sekarang itu seperti ya, karena memang pihak distributor itu sepertinya asal dapat barang ya bisa dijual, entah dari mana itu, yang penting bisa dijual gitu aja. Jadi nggak peduli itu dari Eropa, dari Amerika, dari China, yang penting bisa dijual dengan harga yang murah dan bisa memenuhi ini ya permintaan konsumen ya. Berbeda dengan kalau garansi resmi, mereka harus repot-repot untuk merubah semua hal tentang smartphone untuk ya bisa berfungsi dengan baik di Indonesia, entah dari segi bahasa, jaringan, terus kemudian perizinan. Kalau resmi harus melewati tahap-tahap itu ya. Kalau nah ini dia udah masuk ke home screen-nya. Maksud saya ke menu settingnya. Ada ya bahasa Indonesia ada. Ini berarti ROM global. MIUI-nya masih MIUI 6. Masih MIUI 6. Mungkin ini memang keluarannya udah agak lama, mungkin tahun 2014. Kita pilih Indonesia. Berarti memang persis sekali lagi ini Redmi 2 Prime yang dinamakan berbeda di negara lain. Jadi memang di negara lain namanya mungkin Redmi 2 Pro. Kalau di India sama Indonesia Redmi 2 Prime. Sama persis ya, ini masih MIUI 6. Jarang-jarang loh sekarang Xiaomi ada yang MIUI 6. Jadi mungkin ini akan merasa punya experience tersendiri ya. MIUI 6. Sekarang rata-rata udah MIUI 7 atau MIUI 8. Kita lihat tentang ponsel. Nah, di sini nomor modelnya HM2LTBR. Saya kurang tahu ini maksudnya apa. Kemudian versi Androidnya KitKat 444, MIUI 6 680. Ngelihat dari versi ini kayaknya MIUI global ini ya, bukan abal-abal ya. CPU quad core 1,2 GB, RAM 2 GB, internal 16, tersedia 12 GB. Namun jangan khawatir, masih ada slot micro SD card dan dual SIM-nya, bukan hybrid ya seperti HWP sekarang. Jadi aman. Kemudian apalagi ya? Kita bisa lihat mungkin kamera mungkin. Oke. Ya seperti biasa, Redmi 2 memang terkenal kameranya bagus. Redmi 2, Redmi One S itu kameranya memang masih kamera yang bagus-bagus ya. Ini hasilnya masih cukup bisa diandalkan, detail dan tajam. Sebagai informasi saja, ini saya dapatkan dengan harga 1250 ya. Beragam sih 1250 sampai 1,3 harganya di pasaran. Tapi untuk kameranya saya rasa dengan harga segitu sangat baik sekali. Mungkin di range harga yang sama teman-teman tidak akan bisa mendapatkan kamera yang sebening ini. Kalau kamera depan sih biasa ya, nggak ada yang istimewa karena cuma 2 megapiksel. Tapi kamera belakang saya bisa bilang istimewa. Lihat dari ketajamannya bagus, kemudian komposisi warnanya juga oke. Bisa diandalkan lah untuk kebutuhan sehari-hari. Autofocus juga, kemudian ada HDR-nya, coba kita nyalakan HDR ya, spread agak lama ya kalau HDR dia loadingnya ya. Lihat warnanya tajam sekali untuk ukuran 8 megapiksel. Lihat ini gerigi-gerigi karpetnya masih kelihatan ya. Juga warnanya tajam, nonjok warnanya. Jadi seperti biasa Redmi 2, Redmi One memang kameranya bagus, tidak saya ragukan. Bahkan di beberapa seri lain mungkin Redmi 3 atau Redmi Note itu aja kalah sama Redmi One ya, Redmi One S ya kameranya. Ini dia Redmi 2 Pro, sama persis dengan Redmi 2 Prime ternyata. Ya coba kita lihat jaringannya ya, apakah bisa LTE atau tidak. Kita lihat tentang ponsel. Oh sorry, kartu SIM, oh tidak ada kartu SIM-nya ya. Nanti kita coba dulu. Ya mari kita coba pasang SIM cardnya. Ya ini dual SIM, SIM 1, SIM 2, kemudian ada micro SD.
Jarang-jarang ya kita menemukan seperti ini sekarang, biasanya hybrid, dimana SIM 2 harus berbagi atau bergantian dengan micro SD. Jadi salah satu pertimbangan teman-teman mungkin bisa milih ini untuk bisa mendapatkan dual SIM dan juga micro SD secara bersamaan. Kita coba 4G-nya. Ya, Redmi 2 Pro. Redmi 2 Pro sama aja ternyata ya. Redmi 2 Pro secara fisik, fitur dan juga spesifikasi sama persis dengan Redmi 2 Prime. Jadi seperti saya katakan tadi, mungkin hanya penamaan saja. Di daerah-daerah tertentu bisa menyebutnya Redmi 2 Pro, tapi di tempat kita biasanya Redmi 2 Prime. Tapi yang untuk jaringan 4G-nya belum kita coba apakah memang bisa keluar. Ya, ini sudah muncul ya kartunya H+. Ya. Sekarang coba kita ke setting. Setelan kartu. Tipe jaringan prioritas. Ada ya? Prioritas LTE ada ya, LTE-nya. Tapi kok nggak keluar ya? Prioritas LTE. Sebenarnya kartu saya tadi udah support 4G, tapi kenapa nggak keluar? Prioritas LTE, prioritas 3G, 2G. Harusnya Telkomsel sih di sini keluar. Ada apa ini gerangan? Apa jangan-jangan memang tidak bisa ya? Coba kita setting di tempat lainnya. 4636. Mana ya? Di sini aja. Di pengaturan, kemudian tentang ponsel. Memori internal. Ya ini. Informasi telepon 1. LTE, GSM, WCDMA, ini udah ada pengaturannya nih. Coba LTE only ya. LTE only, apakah dia keluar? Hilang jaringannya ya. Coba kita tunggu. Seharusnya kalau FDD ini support dengan jaringan di Indonesia ya. Kita baca lagi. Mana ya, nggak ada keterangan jaringannya di sini. G, 3G, 2G network, nggak ada pilihan jaringannya ya, di jaringan berapa megahertz itu nggak ada ternyata. Dan ternyata belum keluar sampai saat ini, masih hilang sinyalnya setelah kita set ke LTE only. Coba kita kembalikan ke setelan awal, memori internal mana. Kita ganti ke LTE, CDMA, F2, GSM, CDMA, ini semua ya bisa. Kalau dari tampilan sih bisa. Ini aja LTE, GSM, CDMA. Dia langsung keluar sinyalnya. Tapi H+ masih H+ juga. Memang berarti tidak bisa ya untuk jaringan 4G-nya di Indo. Walaupun sudah support LTE ya di spesifikasinya, atau memang kartunya yang sudah nggak bisa 4G. Nanti saya akan coba dengan kartu lain apakah memang ini bisa 4G atau tidak. Mungkin sekian dulu video unboxing saya, terlalu lama mungkin ya, sudah 15 menit. Terima kasih telah menyaksikan video saya, sampai jumpa lagi. Mungkin kalau ada waktu nanti saya akan review. Bye bye.